read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Ya, senang rasanya ya bisa kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru, walaupun online ya adik-adik ya. Dan saat ini kita sudah berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya benar, tapi tetap ada semangat ya, ada sukacita buat Iya. adik-adik di rumah. Walaupun ibadah di rumah, tapi tetap ya kita harus bersemangat, sukacita itu yang terpenting. Iya benar. Dan adik-adik, saat ini yang melayani kita untuk minggu hari ini Ibu Tiur, kemudian Ibu Roma, kemudian Ibu Eta, dan juga Ibu Tere. dan juga kita ditemani dengan teman kita sekolah minggu, yaitu Sophie. Nah, adik-adik masih rajin cuci tangan kan? Ingat ya, adik-adik harus selalu menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan tidak keluar-keluar rumah, di rumah saja. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya dan siapkan hatinya untuk kita mulai ibadah. Nah, sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, lalu ikutin Ibu Em. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Berkatilah ibadah kami. Berikanlah sukacita kepada kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat hidup pujian kita. Kami puji dengan riang. Dengan riang ya. Bangkit berdiri semua yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kakak, abang, semuanya bangkit berdiri. Ayo kita akan menyanyikan pujian kita. Tepuk tangannya ya, dengan sukacita loh. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan padanya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan padanya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar Ayat bulanan kita. Nah, ayat bulanan kita dari mana ya? Ibu mau bacakan buat yang orang besar. Nah, ayat bulanan kita dari Markus 16 ayat 15. Apa ya bunyinya? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, Ibu Tere, buat orang kecil apa ya? Nah, buat horor kecil diambil dari Markus 16 ayat 15b. Bunyinya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, adik-adik, demikian ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Dan kita akan mau mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu kidung pujian kita, Ku Buka Alkitab. Ayo kita bangkit berdiri lagi adik-adik. Ya. Dengan sukacita kita naikkan pujian Ku Buka Alkitab. Ayo dengan sukacita kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian Ku Buka Alkitab. Sukacita ya adik-adik. Ya, semangat ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, adik-adik sekolah minggu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Inang akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini memberitakan kepada kita tentang kisah 3 pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 pemuda ini adalah 3 pemuda Israel yang ikut terbuang ke Babel pada saat itu. Karena pada masa itu kerajaan Israel dikalahkan oleh kerajaan Babel, sehingga bangsa Israel ikut terbuang ke Babel, termasuk 3 pemuda, Sadrak,
Mesak, dan Abednego yang diceritakan melalui nats kita pada saat ini. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego ikut terbuang ke Babel, tapi karena mereka adalah pemuda-pemuda yang cerdas, maka Nebukadnezar menempatkan mereka pada saat itu bekerja di istana raja. Karena apa? Sekali lagi, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemuda-pemuda yang cerdas dan pandai. Kalau adik-adik baca dalam Daniel pasal 1 ayat 20 dikatakan di sana kecerdasan Sadrak, Mesak, dan Abednego 10 kali lipat dari kecerdasan pemuda-pemuda yang ada di Babel pada saat itu. Yang luar biasa, sekalipun mereka pemuda yang cerdas, tapi mereka adalah pemuda yang rendah hati, pemuda yang takut akan Tuhan. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego sekalipun berada di kerajaan Babel, tapi mereka tetap menyembah kepada Tuhannya. Sekalipun bekerja di istana raja, tapi mereka memilih lebih takut kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pada saat itu ada tantangan yang besar yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik tahu apa tantangan itu? Yaitu ketika Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas, patung yang besar. Kemudian dia mengeluarkan perintah, setiap orang tanpa terkecuali yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Babel harus menyembah kepada dewa itu. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego ikut menyembah kepada dewa itu? Tentu saja tidak. Karena mereka tahu itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Patung itu adalah buatan manusia yang tidak berkuasa melakukan apa-apa. Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah kepada patung itu maka akan menerima hukuman, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut kepada hukuman itu. Itu sebabnya ketika Raja Nebukadnezar tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah kepada patung itu, maka dia memerintahkan ketiga pemuda itu untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bahkan diperintahkan dipanaskan 7 kali lipat. Adik-adik, orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu saja mati karena panasnya perapian itu. Tapi yang luar biasa kita melihat dalam nats kita ini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego jubahnya tidak terbakar, sehelai pun rambutnya tidak terbakar. Bahkan Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam api itu, dan 1 orang rupanya menyerupai dewa, dan itu adalah gambaran malaikat Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang ini mau katakan melalui firman Tuhan ini, supaya kita mengikuti teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu memilih setia kepada Tuhan, tidak takut untuk berkata benar, tidak takut untuk melakukan apa yang benar, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Adik-adik sekolah minggu tahu dari ke-10 hukum Taurat, hukum keberapa yang mengingatkan kita untuk tidak menyembah kepada patung? Ya, hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketika mereka tidak takut untuk setia kepada Tuhan, lihatlah apa yang terjadi. Alkitab mengatakan pertolongan Tuhan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Bahkan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Jadilah anak-anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, lebih takut kepada Tuhan, tidak takut kepada godaan, tidak takut kepada tantangan, karena penyertaan Tuhan akan diberikan setiap saat kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap rajin berdoa, tetap rajin beribadah. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Sama seperti Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego, demikian juga Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami melalui teladan hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pemuda yang memilih lebih takut kepada Tuhan untuk tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, tapi memilih untuk setia kepada Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan penyertaan-Mu akan tetap Engkau lakukan bagi kami Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu kami yang tetap memilih setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan dan kuatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Inang Pendeta Rita. Nah adik-adik, apa ya kira-kira yang disampaikan Inang Pendeta Rita tadi? Ada yang ingat gak ya? Iya, tentang penyertaan Tuhan kepada setiap umat manusia, terutama yang setia kepadanya. Dan juga ada tokoh yang diceritakan. Siapa ya tokohnya? Iya, ada 3 tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mati walaupun masuk ke dapur api. Kira-kira kenapa ya mereka selamat? Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan kembali bernyanyi. Tetapi adik-adik yang videonya dan foto ketika beribadah boleh dikirim ke kita untuk kita tayangkan pada minggu yang akan datang. Jangan lupa ya adik-adik, ada juga video kreativitas yang kemarin minggu lalu yang harus adik-adik buat loh. Dan jangan lupa bagi yang belum mengirimkan ayat bulanan ya bisa dikirim. Ya. Dan kita akan bernyanyi dari kidung pujian kita, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo semua bangkit berdiri yuk. Semangat ya adik-adik ya. Ikutin semua gerakan ibu ya, harus dengan sukacita. Iya. Ayo dengan sukacita. Dengan sukacita ya adik-adik. Silakan semuanya bangkit berdiri semua. Ikuti gerakan kita ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sekali lagi imankan pujiannya. Semangat adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut
semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita tutup ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Nah adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita minggu hari ini. Adik-adik ingat ya, jangan lupa tetap berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa juga selalu cuci tangan, menjaga kesehatan karena kebersihan itu akan membuat kita sehat. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Markus 16 ayat 15a. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus Markus 16 16 ayat ayat 15b. 15b. Beritakanlah Beritakanlah Injil, Injil adik. kepada segala makhluk. Oke. Selamat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman, ini adalah pembatas buku saya. Saya ambil dari Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Terima kasih. Injil kepada saudara makhluk. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk." Bu Guru, apa kabar? Nama saya Cerise. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Terima kasih. Saya Daryl, saya akan membacakan ayat hafalan dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Terima kasih.
guru sekolah minggu sekolah minggu untuk pembatas buku Alkitab. sebentar ya guys. Sebentar ya guys, ini aku mau selesaikan yang di belakangnya dulu. Sudah, ini depan sama belakang. Bye bye guys.